Ada yang berbeda dari postingan terbaru Niken Salindri. Sekilas memang terlihat seperti video TikTok biasa. Niken tampil di depan kamera, bergaya, dan menunjukkan sisi dirinya seperti yang sering kita lihat di media sosial. Tapi, tunggu dulu. Kenapa justru gaya Niken kali ini membuat sebagian netizen langsung teringat pada sosok Bu Guru? Bahkan bukan hanya itu. Ada pula warganet yang kemudian mengaitkan gaya tersebut dengan Mas Lindra. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang membuat netizen sampai menangkap kemiripan itu? Apakah hanya karena ekspresi, cara berdiri, gerakan, atau ada detail kecil dalam video Niken yang ternyata membuat orang langsung berpikir ke arah sana? Nah, bagian inilah yang menarik. Karena terkadang sesuatu yang terlihat sederhana justru menyimpan detail yang membuat orang penasaran. Dan semakin diperhatikan, semakin banyak orang mulai membandingkan. Halo Sobat Aries Milea Official. Kembali lagi di channel yang selalu mengajak kalian membahas berbagai hal menarik yang sedang ramai diperbincangkan. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung Aries Milea Official dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Karena dukungan kalian adalah alasan kami terus menghadirkan pembahasan terbaru untuk kalian. Nah, sekarang kita kembali ke Niken Salindri. Kalau kalian hanya melihat sekilas, mungkin tidak ada yang aneh. Tidak ada sesuatu yang benar-benar mencolok. Tetapi justru karena itulah muncul pertanyaan, kenapa netizen bisa sampai melihat sesuatu yang berbeda? Ini bukan sekadar soal pakaian, bukan hanya soal ekspresi, dan bukan pula sekadar soal siapa yang terlihat mirip dengan siapa. Yang membuat menarik adalah bagaimana warganet menangkap sebuah kesan tertentu dari gaya Niken. Ada yang langsung mengatakan, "Elho, kok seperti Bu Guru?" Ada pula yang mencoba menghubungkannya dengan gaya Mas Lindra. Tentu saja komentar seperti ini belum tentu berarti Niken memang sengaja meniru siapapun. Bisa saja itu hanya interpretasi penonton. Bisa saja kebetulan. Bisa juga karena gaya yang sedang digunakan Niken memang mengingatkan sebagian orang kepada karakter tertentu. Tetapi justru, pertanyaan tersebut membuat orang kembali melihat videonya. Mereka menonton lagi. Mereka memperhatikan ekspresi, mereka melihat gerakannya, kemudian membandingkan. Dan dari sinilah pembahasannya menjadi semakin menarik. Karena kalau memang tidak ada kemiripan sama sekali, kenapa komentar seperti itu bisa muncul? Sebaliknya, kalau memang terlihat mirip, bagian mana sebenarnya yang membuatnya terasa mirip? Nah, ini yang mungkin membuat kalian penasaran. Coba bayangkan, kalian melihat seseorang dalam sebuah video. Awalnya biasa saja. Kemudian ada orang lain mengatakan, gaya ini mirip seseorang. Setelah mendengar komentar itu, kalian melihat videonya lagi, dan tiba-tiba, kalian mulai memperhatikan detail yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah yang terjadi dalam banyak fenomena di media sosial. Persepsi satu orang bisa memengaruhi cara orang lain melihat sebuah konten. Dan postingan Niken kali ini seolah masuk ke dalam situasi tersebut. Namun, ada satu hal yang jangan sampai dilupakan. Kemiripan bukan berarti peniruan. Kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa Niken sengaja menyesuaikan gayanya dengan seseorang hanya berdasarkan sebuah video. Karena yang mengetahui maksud sebenarnya tentu adalah Niken sendiri. Bisa jadi Niken memang sedang mencoba gaya berbeda. Bisa jadi sedang mengikuti tren. Bisa jadi hanya ingin membuat konten yang menghibur. Atau bisa saja gaya tersebut memang sudah menjadi bagian dari cara Niken tampil di depan kamera. Tetapi, karena netizen memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, akhirnya muncul berbagai interpretasi. Dan semakin banyak yang membahas, semakin besar pula rasa penasaran orang yang belum melihat videonya. Mereka akhirnya bertanya, memangnya seperti apa? Mirip siapa? Bagian mana yang mirip? Dan akhirnya mereka mencari postingannya, menonton, mengamati,
lalu memberikan penilaian sendiri. Inilah yang membuat media sosial begitu menarik. Sebuah konten tidak selalu ramai karena apa yang dilakukan oleh pembuatnya. Kadang justru karena apa yang dilihat oleh penontonnya. Dan dalam kasus Niken, perbedaan persepsi inilah yang membuat pembahasannya terus bergulir. Tapi tunggu, ada hal lain yang juga menarik. Kenapa nama Mas Lindra ikut terseret dalam pembicaraan? Apakah karena gaya Niken memang memiliki beberapa unsur yang terasa familiar? Atau justru netizen sedang menghubungkan dua hal yang sebenarnya tidak berkaitan? Ini yang harus kita bedakan. Kalau ada orang mengatakan mirip, itu adalah pendapat. Kalau ada orang merasa tidak mirip, itu juga pendapat. Sementara fakta mengenai maksud sebenarnya dari Niken hanya bisa diketahui jika ada penjelasan langsung. Jadi kita jangan sampai mengubah komentar netizen menjadi kesimpulan. Namun justru karena belum ada jawaban, pasti itulah rasa penasaran semakin besar. Apakah Niken sadar bahwa gaya tersebut membuat netizen melakukan perbandingan? Atau sebenarnya Niken sama sekali tidak memikirkan hal itu? Pertanyaan tersebut mungkin terdengar sederhana. Tetapi di era media sosial, hal kecil seperti ini bisa menjadi perhatian besar. Karena publik sekarang sangat cepat membaca detail. Bahkan perubahan kecil dalam penampilan seseorang bisa langsung mendapat komentar. Apalagi kalau orang tersebut memang sudah memiliki banyak penggemar. Niken Salindri tentu memiliki karakter tersendiri. Cara tampilnya mudah dikenali. Karena itu, ketika ada sesuatu yang dianggap berbeda, warganet bisa langsung menangkapnya. Dan ketika satu orang mengeluarkan komentar tentang kemiripan, orang lain ikut melihat. Kemudian muncul komentar baru, lalu perbandingan baru, dan akhirnya postingan yang awalnya mungkin dibuat untuk bersenang-senang justru menjadi bahan pembicaraan. Menarik, bukan? Tetapi cerita ini belum selesai, karena pertanyaan paling besar justru ada pada postingan berikutnya. Kalau Niken kembali tampil dengan gaya yang serupa, apakah netizen akan semakin yakin bahwa ada sesuatu di baliknya? Atau kalau Niken tiba-tiba mengubah gaya secara drastis, apakah justru akan membuat orang semakin penasaran? Tidak ada yang tahu. Dan inilah yang membuat kita harus menunggu perkembangan berikutnya. Satu hal yang jelas, media sosial tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Hari ini sebuah video dianggap biasa. Besok bisa menjadi bahan perbincangan. Hari ini hanya satu komentar. Besok bisa menjadi ratusan komentar. Dan terkadang sesuatu yang tidak pernah direncanakan justru menjadi hal yang paling ramai diperhatikan. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Niken memang sedang meniru atau menyesuaikan diri dengan siapapun. Kita cukup melihat apa yang ada di dalam kontennya. Perhatikan detailnya. Dengarkan komentar netizen. Kemudian tentukan pendapat kalian sendiri. Dan sekarang saya ingin bertanya kepada kalian. Ketika kalian melihat postingan Niken tersebut, apakah kalian langsung teringat sosok Bu Guru? Atau kalian justru merasa, biasa saja, tidak ada kemiripan? Kemudian bagaimana dengan kaitannya dengan gaya Mas Lindra? Menurut kalian memang ada kemiripan? Atau netizen terlalu jauh dalam membaca sebuah postingan? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya benar-benar penasaran dengan pendapat kalian. Karena bisa jadi apa yang menurut satu orang mirip, belum tentu terlihat sama bagi orang lain. Dan justru, perbedaan pendapat itulah yang membuat pembahasan seperti ini menjadi menarik. Namun satu hal yang pasti, postingan Niken telah berhasil membuat orang berhenti sejenak, melihat kembali, dan bertanya-tanya. Dan di media sosial, ketika orang mulai bertanya, ketika orang mulai membandingkan, ketika orang mulai menonton ulang, disitulah sebuah konten mulai memiliki daya tarik tersendiri. Apakah ini memang hanya kebetulan? Apakah Niken sedang mencoba karakter baru? Atau sebenarnya ada cerita lain yang belum diketahui publik? Untuk pertanyaan terakhir ini, tentu kita tidak boleh berspekulasi tanpa bukti. Jadi, kita tunggu saja
Apakah Niken nantinya memberikan penjelasan atau justru membuat postingan baru yang kembali memancing perhatian? Karena kalau postingan berikutnya kembali memperlihatkan gaya yang sama, wah, bisa jadi kolom komentar kembali ramai. Dan kalau justru muncul gaya yang benar-benar berbeda, mungkin pertanyaan baru akan muncul lagi. Begitulah media sosial, tidak pernah benar-benar berhenti. Satu video selesai dibahas, muncul video berikutnya. Satu pertanyaan terjawab, muncul pertanyaan baru. Dan mungkin itu juga alasan mengapa banyak orang terus mengikuti aktivitas Niken Salindri di media sosial. Karena selalu ada sesuatu yang membuat penasaran. Nah, Sobat Aries Milea Official, sekarang bola ada di tangan kalian. Menurut kalian, apakah gaya Niken dalam postingan tersebut memang terasa seperti Bu Guru? Apakah ada kemiripan dengan gaya Mas Lindra? Atau sebenarnya semua itu hanya kebetulan dan interpretasi netizen? Tulis pendapat kalian sekarang di kolom komentar. Jangan lupa, kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, bantu channel Aries Milea Official berkembang dengan cara like videonya, komen pendapat kalian, subscribe channel Aries Milea Official, dan jangan lupa, share video ini agar semakin banyak yang ikut memberikan pendapat. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia mendukung Aries Milea Official. Tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Dan yang paling penting, jangan hanya melihat sekilas. Karena terkadang, detail kecil justru menjadi alasan sebuah postingan membuat banyak orang penasaran. Saya pamit. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap bersama Aries Milea Official. Like, komen, subscribe, dan share. Karena bisa jadi, cerita yang kita bahas hari ini belum menjadi cerita terakhir tentang Niken Salindri.